Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Ibu FT dalam bidang studi bahasa Indonesia. Anak-anak ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hikayat. Apa itu hikayat dan bagaimana karakteristik dari sebuah hikayat? Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring selanjutnya. Salam sehat dan salam disiplin. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikayat. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan mampu memahami pengertian hikayat dan karakteristik teks hikayat serta unsur intrinsik teks hikayat dengan energik dan sukacita. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan maupun orang ternama dengan berbagai kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanan. Karakter atau ciri-ciri dari hikayat. Menurut KBBI, karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Berikut ini karakteristik hikayat. 1. Isi ceritanya mengandung hal-hal yang mustahil. Yang kedua, umumnya tokoh pada hikayat mempunyai kesaktian tertentu. 3. Memiliki cerita yang anonim atau tidak diketahui pengarangnya. 4. Bersifat istana sentris. Maksudnya adalah berbagai cerita pada hikayat berkisar pada kehidupan kerajaan. 5. Biasanya menggunakan alur berbingkai. Maksudnya, cerita pada hikayat terdapat cerita lainnya. Sedangkan unsur-unsur pembangun hikayat ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik maksudnya unsur yang ada di dalam cerita hikayat tersebut. Ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Dan yang keenam adalah amanat. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita, atau tema disebut juga ide yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang-orang pelaku-pelaku yang terlibat di dalam cerita. Sedangkan yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Jadi kalau tokoh, pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang keempat adalah latar. Latar atau disebut dengan setting, meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Yang berikutnya adalah alur. Alur merupakan olah pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat maupun bersifat kronologis.
Alur disebut juga dengan jalan cerita atau rangkaian cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada si pembaca. Jadi, amanat ini umumnya bersifat tersirat atau disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Nah, anak-anak ibu, inilah unsur intrinsik hikayat. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu mengenai materi hikayat pada pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih memahami apa itu hikayat, anak-anak ibu silahkan kerjakan tugas yang sudah ibu buat di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan salam SFT.